Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita, rasa terima kasih kita atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kita dibimbingnya kembali, diarahkannya kembali duduk bersama di dalam masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan istiqomah kita ini senantiasa dihadirkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan tak lupa kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wal kum fid darain, amin. Rabi'an syurutu ijabil ghusli, syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu dimandikan. Yang memandikanlah. Yang pertama ayyakuna musliman. Syarat yang pertama adalah yang memandikan itu adalah orang Islam. Fala yajibu ghusl mayyitil kafir, maka tidak wajib memandikan mayat yang kafir. Non muslim tidak boleh dimandikan kalau kita yang memandikan. Bal yuhramu indal jumhur, bahkan diharamkan menurut jumhur ulama, artinya 3 madhab. Wa ajaza syafi'iyatu, membolehkan Imam Syafi'i gusluhu, memandikannya. Li'anna guslul mayyiti lin nazafati, karena memandikan mayat itu tujuannya untuk membersihkannya saja. Jadi memandikan itu hukumnya wajib, namun niat memandikan tidak wajib. Mewudukan mayat itu hukumnya sunat, namun meniatkan mewudukan mayat hukumnya wajib. Apa dalilnya? Inilah dalil Imam Syafi'i memperbolehkan memandikan orang kafir atau non muslim. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Sayyidina Ali baghassala walidahu wa kaffanahu. Sayyidina Ali memandikan orang tua beliau, yaitu paman beliau, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Wa kaffanahu, dan mengkafankan pula Sayyidina Ali akan paman beliau. Ini cuma Imam Syafi'i yang memperbolehkan non muslim kita yang memandikan. Jumhur ulama tidak membolehkan, bahkan diharamkan. Siapa jumhur ulama ini? Yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Imam Syafi'i memperbolehkan boleh kita memandikan orang non muslim? Karena memandikan mayat itu tujuannya cuma untuk membersihkan najisnya saja. Nah, membersihkan najisnya saja. Dan pernah di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk memandikan bapaknya Sayyidina Ali, yaitu Abu Thalib, dan kemudian dikafankan oleh Sayyidina Ali. Wa as-sahu, dan yang paling paling sahih inda Syafi'iyati, menurut Imam Syafi'i, wujudu takfinil mayyiti wa dafnihi, wajibnya mengkafankan mayat dan menguburkannya. Yang kedua, ahkamu sikti,
hukum bayi yang lahir atau keguguran, nah, janin, ayyakuna ma'lumal hayati, bahwasanya arti keguguran itu bayi yang keguguran, bahwasanya sudah diketahui pernah hidup. Fala yusalla indal malikiyati ala mauludin wala siqatin, maka tidak boleh disolatkan menurut Imam Malik ala mauludin terhadap bayi yang dilahirkan, wala siqtin dan tidak pula sikit, janin bayi yang keguguran lah. Maksud sikit di sini artinya al waladul mayyitu, anak bayi yang meninggal, au ghairu tami ashhur, atau lahirnya itu tidak sempurna lalu mati. Menurut Imam Malik jangan disolatkan, dimandikan, dikafani, kubur. 4 bulan di dalam perut lalu meninggal kata dokter, dioperasi, dibelah. Caranya bagaimana? Mandikan, kafani, kuburkan. Itu yang tidak berumur di atas 4 bulan. Illa terkecuali disolatkan. In ulimat hayatuhu, jikalau diketahui atau jelas hayatuhu, hidupnya si bayi tadi, yang janin tadi, biirtidain, dengan dia menyusu, ditempelkan nih mulut bayi tadi, nah 4 bulan tadi, tempelkan ke sini, ternyata bibirnya bergerak, au harakatin, atau bergerak, au istihalin, atau menangis, walau lahzatan, sekalipun cuma sebentar, langsung meninggal dunia bayi yang 4 bulan tadi. Li hadisin, karena hadis at-tiflu, bayi yang lahir meninggal, la yusalla alaihi, jangan disolatkan kata Rasulullah. Wala yarisu, tidak boleh mewaris. Wala yurasu, tidak boleh diwarisi daripada hartanya, daripada orang tuanya. Hatta yastahilla, terkecuali bayi tadi itu menangis. Jadi bila menangis lah wajib tuh disolatkan. Bila tidak menangis tidak wajib disolatkan. Nah, ini dalil hadis pendapat Imam Malik tadilah, Imam Malik. Di dalam hadis Nabi lagi, idza istahala siqtu, apabila menangis bayi yang keguguran, sulliya alaihi wa warisa, maka disolatkanlah bayi tadi itu, wa warisa, dan dia berhak menerima warisan. Berhak menerima warisan. Tinggal dihitung bila dia meninggal dunia lagi, nah, siapa lagi yang mewaris? Siapa lagi yang mewaris? Ini pendapat Imam Malik darilah. Wa qala Hanafiyah, berkata Imam Abu Hanifah, yughsalul mauludu wa yusalla alaihi wa yarisa wa yurasu in istahala. Dimandikanlah bayi tadi yang keguguran tadi, kemudian disolatkan, dan dia mewarisi dan diwarisi pula hartanya setelah dia meninggal dunia, in istahalla, jikalau dia menangis. Wa illam yastahilla, jikalau dia tidak menangis, yugsalu, dimandikan, wa yusamma, diberikan nama, inda Abi Yusuf, menurut Imam Abi Yusuf. Ini gurunya Imam Abu Hanifah, kalangan tabi'in dahulu. Abi Yusuf itu guru-guru Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah adalah itu termasuk diantaranya sahabat Rasulullah yang bernama Qatadah. Abu Yusuf itu guru-gurunya Imam Abu Hanifah, yang banyak Imam Abu Hanifah bermadhab ke sana. Nah, jadi menurut sahabat Rasulullah yang bernama Abi Yusuf ini, inilah Abi Yusuf ini, jikalau si bayi tadi itu menangis, maka wajib disolatkan, dia berhak menerima warisan orang tuanya, kemudian diwarisi lagi hartanya tadi karena dia meninggal dunia.
Dan kemudian dikasih, jikalau tidak menangis, dioperasi, diangkat. Kata dokter mati, ternyata memang mati. Padahal 4 bulan sudah umurnya. Nah itu dimandikan, kemudian dikasihkan nama. Terserah aja nama siapakah, bin kita. Jangan tidak dikasih nama lah. Li'annahu idan nuzila hayyan fahuwa kal kabir, karena bayi itu apabila sudah turun ke muka bumi dalam keadaan hidup, fahuwa kal kabir, itu sama dengan seperti orang yang hidup, orang yang tua. Wa qala Syafi'iyatu, pendapat Imam Syafi'i lagi lah. In zaharat amaratul hayati ka istikhlajin, jikalau terlihat tanda-tanda bayi tadi itu hidup, jantungnya berdetak tapi tidak berbunyi, kita pegang dan jantungnya berdetak, ini bayi yang dioperasi sesar. Operasi sesar, misalnya ketubannya sudah pecah di dalam lah, umur 4 bulan misalnya, dioperasi sesar, pegang bayi tadi, jantungnya berdetak tapi tidak menangis, ini bagaimana? Setelah itu baru meninggal dunia. Jikalau nampak, kata Imam Syafi'i lah, tanda-tanda kehidupan si bayi, ke istikhlajin, seperti memberikan isyarat bergerak jarinya, 1, gusila, dimandikan, wasuliya alaihi, disolatkan, fi azhari, menurut pendapat yang paling azhar. Nah ini pendapatnya lah. Wa illam tazhar alaihi amaratul hayah, jikalau kata Imam Syafi'i tidak nampak bayi itu menandakan dia hidup, lam yusalla alaihi, tidak boleh disolatkan. Wa in balaga arba'atu ashhurin fi azhar, sekalipun dia melebihi umurnya tadi di atas 4 bulan, misalnya 5 bulan meninggal dalam perut, ini bukan masalah tua umurnya lah di dalam perut, tergantung daripada hidup apa tidak. Di waktu dilahirkan ke dalam dunia, baik secara operasi sesar ataupun secara normal, apabila meninggal dunia sekalipun umurnya lebih daripada 4 bulan, kata Imam Syafi'i, itu tidak usah disolatkan, cukup dimandikan, dikafani, dikuburkan. Itu yang mudah lah. Yang mudah kita tangkap adalah dalam mazhab Imam Syafi'i ini, bila dia menangis wajib disolatkan sekalipun umurnya tidak sampai 4 bulan misalnya. Nah sekarang lagi lewat daripada 4 bulan, tetapi bayi tadi yang dilahirkan baik secara sesar ataupun secara normal langsung meninggal dunia tanpa ada tanda-tanda dia hidup, maka tidak wajib disolatkan. Li adami zuhuri hayatihi, karena tidak ada nampaknya hidupnya. Walakin, tetapinya, yajibu gusluhu wa takfinuhu, tetapinya kata Imam Syafi'i, walaupun lewat daripada 4 bulan, meninggal dunia langsung di waktu dilahirkan, maka wajib dimandikan, wajib dikafani, wadafnihi, dan wajib pula dikuburkan. Pil halatil akhirati, sama keadaan seperti dia nanti di akhirat. Wala yughsalu alal madhabi qabla 4 ashhur, dan tidak wajib dimandikan menurut mazhab Imam Syafi'i bila belum berumur 4 bulan. Nah, jadi kita yang perlu kita ingat di dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita perpegangi, bila kurang daripada 4 bulan meninggal dunia lah, itu yang wajib apa? Yang wajib cuma 2, dikafani, dikuburkan. Boleh dimandikan, boleh, tapi tidak hukum wajib lah. Boleh tidak dimandikan, boleh, tetapinya tidak hukum wajib. Istilah itu bila di bawah daripada 4 bulan, 3,5 bulan misalnya lah meninggal bayi tadi.
janin tadi. Nah ini memandikannya hukumnya tidak wajib, tapi bolehlah dimandikan, boleh. Cuma kewajibannya dua, dikapani, dikuburkan. Boleh dimandikan, boleh, tapi tidak wajib. Nah bila misal lagi, bila dia sudah umur 4 bulan, lalu menangis, ini pas 4 bulan, menangis bayi tadi atau bergerak. Nah kewajiban kita, lalu meninggal dunia, kewajiban kita apa? 4. Yang pertama, memandikan, mensolatkan, mengkapani, menguburkan. Yes. Lewat daripada 4 bulan, ternyata bayi tadi itu meninggal dunia di dalam perut. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib cuma 3 lah: memandikan, mengapani, menguburkan. Tidak wajib disolatkan. Nah ada 3 hukum yang kita bahas nih lah masalah bayi ini. Umur belum 1 tahun, umur belum genap 4 bulan, artinya 3 bulan lebih. Bila meninggal dunia kewajibannya cuma 2. Nah bila umur bayi yang meninggal dunia tadi di bawah daripada 4 bulan, kewajibannya cuma 2. Dikapani, dikuburkan. Boleh dimandikan, boleh, tapi tidak hukum wajib. Tidak hukum wajib. 1. Yang kedua, umur 4 bulan atau lebih, ternyata ada tanda hidupnya di saat dilahirkan, diangkat secara sesar ataupun secara normal, misalnya bisa normal, lalu ada bergerak sebentar aja, bergerak tangannya bergerak begini, atau detak jantungnya ada, setelah itu meninggal dunia, maka kewajiban kita 4. Yang pertama, memandikan, mensolatkan, mengkapani, menguburkan. Tetapinya walaupun lewat 4 bulan, tetapinya bayi tadi dilahirkan tidak dalam keadaan hidup, maka kewajibannya cuma 3. Memandikan, wajib inilah, sekalipun sama-sama mati. Kalau yang di atas, di bawah 3 bulan tadi mati juga, tetapinya tidak wajib memandikan. Bila lewat daripada 4 bulan, maka memandikan tadi bukan sunat lagi, tetapi hukumnya wajib. Bila lewat daripada 4 bulan, meninggal dunia dalam perut, wajib ada 3: memandikan, mengapani, menguburkan. Jangan terbalik-balik nanti inilah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Hanabilatu, berkata Imam Ahmad bin Hambal, idza wulidal siqtu, apabila dilahirkan sikit itu janin yang keguguran, li aksari min arba'ati asyhurin, melewati daripada 4 bulan, 4 bulan setengah, operasi sesar, meninggal dunia, gusila wasulya alaihi. Yang pertama kewajibannya adalah dimandikan, disolatkan, sekalipun tidak hidup. Nah ini bedanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i walaupun lebih daripada 4 bulan, tetapinya dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, kewajibannya cuma 3: dimandikan, dikapani, dikuburkan. Imam Ahmad bin Hambal berbeda. Bila lewat daripada 4 bulan sekalipun meninggal dunia, maka wajib memandikan, wajib disolati, wajib dikapani, wajib dikuburkan, sama dengan seperti orang yang sudah hidup. Nah ini bedanya lah, jangan terbalik nanti. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Karena ada hadis, kata beliau. Nah ini ada pegangan hadis beliau Imam Ahmad bin Hambal. Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, wasiqtu yusalla alaihi. Adapun sikit, bayi yang keguguran, yusalla alaihi, disolatkan, kata Rasulullah. Nah ini di sini tidak ada kejelasannya sikit itu apakah bayi yang keguguran tadi hidup ataupun mati. Secara umum Imam Ahmad bin Hambal memandangnya. Kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i mengatakan arti sikit itu betul-betul mati, tidak ada yang namanya
tidak ada hidup. Tapi bila hidup wajib disolatkan. Nah itu pandangan Imam Syafi'i. Pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal secara umum, yang penting bila keguguran lewat daripada 4 bulan tetap wajib disolatkan. Kalau Imam Syafi'i tidak lah. Wal khulasatu, kesimpulannya di dalam kitab sinilah. Di dalam kitab ini innal fuqaha, bahwasanya ulama-ulama fikih kita ittafaqu, bersepakat alla wujubi ghusl siqti, atas wajibnya memandikan sikit bayi yang keguguran, in kharaja hayyan wa istahla, jikalau bayi itu lahir dalam keadaan hidup, wastahalla dan berteriak, wa yusalla alaihi, dan wajib pula disolatkan. Itu pendapat yang secara kesimpulannya sepakat bila hidup. Fa illam tazhar alaihi amaratul hayati gusila wa kufina wa dufina mutlaqan indal Hanifah. Jikalau tidak nampak bayi tadi yang dilahirkan tadi itu tanda-tanda hidupnya, maka wajib dimandikan, dikafani, dikuburkan secara keseluruhan menurut Imam Abu Hanifah. Jadi tidak disolatkan lah, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikuburkan. Itu menurut Abu Hanifah. Kesimpulannya, wa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, in balagha arba'atu ashhurin, jikalau boleh dimandikan, wajib dimandikan bila lewat daripada 4 bulan. Walam yusalla alaihi, dan tidak disolatkan. Wa yughsalu wa yusalla alaihi inda Hanabilah, wajib dimandikan, wajib disolatkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, idza wulida, apabila dilahirkan, li aksarin min arba'ati asyurin, bila lewat daripada 4 bulan. Nah itu beda lagi. Sekalipun mati tidak hidup, bila sudah lewat daripada 4 bulan maka wajib disolatkan. Kata Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak wajib disolatkan. Jadi yang simpelnya lah daripada 3-4 mazhab ini, yang simpelnya menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, inilah Imam Syafi'i, bila mati tidak wajib disolatkan walaupun lewat daripada 4 bulan. Nah Imam Ahmad bin Hanbal bila lewat daripada 4 bulan wajib disolatkan. Ini yang perbedaan yang sangat mendasar inilah. 3 mazhab berkesimpulan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. 3 mazhab ini apabila meninggal dunia walaupun lewat daripada 4 bulan tidak wajib disolatkan, tetapinya sunat dikasihkan nama lah. Nah menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bila lewat daripada 4 bulan sekalipun mati tidak ada hidupnya waktu dilahirkan, tetap wajib disolatkan. Jadi jangan bingung lah. Masing-masing 4 mazhab ini berpegang kepada hadis-hadis Rasulullah. Tinggal ada yang memandang hadis Rasulullah ini secara umum, ada yang secara pandangan yang lebih dalam lagi. Itu pembahasan yang pertama, sikit tadilah. Sikit ini termasuk wajib dimandikan. Yang kedua, ayyujada jasadul mayyit au aksarihi indal Hanifah wal Malikiyah. Apabila didapat jasad si mayat, au aksarihi, atau banyak, indal Hanafiyati wal Malikiyati, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bi an wujida indal Hanifah aksarul badan aw nisbahu ma'ar ra'si. Jikalau ditemukan mayat, kata Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, badannya itu lebih banyak ketimbang tidak ada badannya. Maksudnya inilah, misalnya terpotong tangannya, tangan sebelah kiri terpotong, hilang tangannya tadi, yang ditemukan cuma kepala, tangan kanan, badannya, kakinya, tangan kirinya hilang. Aunispahu, atau separuh badannya hilang. Marrasi, besertaan kepalanya. Ini bagaimana cara mandikannya?
Wa in wujida inda maliki sulusan badanihi aw walau ma'ar ra'si. Jikalau lagi menurut Imam Malik ditemukan sepertiga badannya, tapi ada kepalanya, misalnya dimakan buaya lah, jadi yang ditemukan cuma sekadar daerah dada sampai kepala, 2/3-nya yang ke bawah ini hancur, sudah jadi tahi misalnya lah. Nah, yang ditemukan segitu. Nah, wa illa kana gosluhu mutlakan, jikalau kurang daripada 2/3, gosluhu makruhan, memandikannya hukumnya makruh. Nah, anehlah, ini cuma Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bila kurang daripada 2/3, sepertiga misalnya yang ditemukan cuma kepala sampai leher sini aja, itu makruh dimandikan, langsung dikuburkan. Wa qala Syafi'iyyatu wal Hanabilatu, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, illam yujad illa ba'dul mayit, tidak ditemukan terkecuali setengah badan si mayat. Walau kana kalilan, sekalipun ditemukan tuh sedikit kurang daripada separuh badan mayat. Nah, ini contohnya kepalanya nih lah sama lehernya. Apa kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal? Gusila wa suliya alaihi, dimandikan dan disolatkan. Li fi'li sahabah, karena sahabat dahulu pernah mengerjakan yang demikian. Ditemukan mayat di jalan, yang ada cuma tertinggal kepala sampai lehernya aja, yang ada yang tertinggal kepala sampai batas dadanya sini, yang di sininya hancur dimakan binatang. Dimandikan dan disolatkan para sahabat. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tetap wajib dimandikan. Menurut Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah tidak wajib dimandikan, bahkan memandikannya hukumnya makruh, karena itu sudah bangkai, jadi bangkai. Yang keempat, nah, jadi yang pertama tadi memandikan orang non muslim, inilah satu. Yang kedua tadi sikit atau bayi yang keguguran. Yang ketiga, mayat yang ditemukan tubuhnya itu sebahagian, ada yang 2/3-nya, ada yang 1/3 aja. Nah, yang keempat, alla yakuna syahidan, terkecuali orang mati syahid, qutila fi ma'rikatil li'i'la'i kalimatillah, orang yang mati syahid berperang di peperangan untuk meninggikan kalimat Allah. La yugsalu, tidak boleh sama sekali dimandikan. Orang yang berperang itulah, berperang menjaga perbatasan misalnya. Ini orang-orang kafir misalnya adalah di perbatasan ingin mengkafirkan orang-orang di perbatasan. Perbatasan Indonesia nih ada yang menguasai orang-orang asing lah, ingin memerangi orang-orang Islam di perbatasan supaya dikafirkannya. Lalu ada yang ikut berperang, termasuk para TNI kita, misalnya brimob yang dikirim di sana, terputus kepalanya, terputus tangannya. Nah, orang yang mati syahid seperti ini inilah, orang mati syahid ini bagaimana? La yugsalu, jangan dimandikan. Kenapa? Karena dia ini mati syahid lah menjaga agama di sini, jangan sampai dimasuki agama yang lain, mempertahankan agama, bukannya mau menjaga sekedar menjaga perbatasan. Niatnya inilah, kan ada yang orang tuh menjaga perbatasan supaya jangan masuk di NKRI kita, inilah, supaya harta NKRI ini jangan dirampas orang asing. Ini bukan menjaga agama, ini menjaga tanah kesatuan Indonesia. Nah, adapun orang misalnya adalah pas di perbatasan, di situ ada orang Islam, di sana apalah, di perbatasan itu ada orang Islam, orang tetangga sebelah ini sangat benci dengan agama Islam yang ada di perbatasan tadi, pokoknya harus masuk kafir. Nah, orang-orang Islam di sana ingin mempertahankan agama mereka, lalu ikut berperang, meninggal dunia di perbatasan tadi, termasuk para TNI dan polisi-polisi yang lainnya. Nah, ini kan beda. Ada yang menjaga agama, ada yang cuma sekadar menjaga perbatasan. Kan beda nih lah, beda. Nah,
niat orang tadi itu menjaga supaya jangan sampai orang Islam ini murtad, dijajah oleh orang yang di samping perbatasan, meninggal dunia, maka itu orang mati syahid karena menjaga agama Allah. Ini la yuksalu, tidak boleh dimandikan. Wala yukpanu, jangan dikapankan. Wala yusalla alaihi, jangan disolatkan. Wa yudfanu bisyabihi, dikuburkan dengan pakaiannya. Wa yunza'u anhu silahuhu inda jumhur, dan dilepaskanlah senjata yang ada menempel di tubuhnya. Pisau misalnya masih menancap di sini, dicabut, kuburkan langsung. Apa kata Rasulullah di dalam sabda beliau, la taghsiluhum, jangan kalian mandikan orang-orang yang mati syahid menjaga agama Allah. Fa inna kulla jarahin aw kulli damin yafuju miskan yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap darah yang menetes, setiap luka dan setiap darah yang menetes daripada tubuh mereka, yafuhu miskan, nanti akan menjadi aroma misik yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi di waktu pembangkitan di padang mahsyar nantilah itu banyak keciuman bau misik, pertanda orang itu mati dalam keadaan mati syahid. Nanti ada yang berbau busuk, ada yang berbau alkohol. Makanya kita ini dibangkit ini tergantung daripada apa yang mengakibatkan, apa yang menyibukkan kita, yang melalaikan kita kepada Allah. Kalau misalnya yang menyibukkan kita lah, lalu lalai dengan kewajiban kita, dengan syariat Rasulullah, maka kata Rasulullah SAW akan digantungkan di lehernya. Kalau orang sibuk dengan bolanya, tidak tahu di waktu lagi, asar tidak tahu, zuhur tidak tahu, maghrib tidak tahu, nah lalu lalai dengan sebab bola tadi, nonton sepak bola mulai jam 10 sampai subuh, tidak sholat subuh, berarti nonton bola. Nonton televisi, berarti nanti televisinya akan digantungkan di lehernya. Ini naudzubillah min dzalik, alamu muta'alahi. Makanya di dalam talqin kan ada, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai si anu bin si anu, kamu itu mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan sibuk nonton televisi, nonton sepak bola, lalu mengakibatkan tidak sholat subuh. Nanti televisinya nanti akan digantungkan Allah Ta'ala pada waktu dia dibangkit di kubur. Jadi ketahuan semua di sana. Ada yang pulpen digantungkan Allah Ta'ala di lehernya. Tergantung apa jua pun kehidupan dunia yang mengakibatkan lah pekerjaan kita, kehidupan kita dalam dunia ini yang mengakibatkan kita lalai dengan syariat Rasulullah, maka benda itu akan digantungkan kata Rasulullah di lehernya. Sibuk dengan laptop, sampai tengah malam, mulai isya tidak sholat, sampai ke subuh tidak bangun, berarti gara-gara laptop nih, lalai dengan syariat Rasulullah SAW, digantungkan nanti laptopnya. Jadi pada waktu dibangkit dalam kubur, bangkit dari kubur di halu di padang mahsyar, ada yang membawa laptop, ada yang membawa televisi, ada yang membawa pulpen, ada yang membawa bola, tergantung daripada benda-benda yang melalaikan dia terhadap syariat Rasulullah SAW. Nah, orang yang mati syahid lah tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolatkan, tetapinya langsung dikuburkan. Supaya apa? Supaya darah mereka ini tadi menjadi minyak misik nanti di hari kiamat. Jadi harum bau misik. Dan itu menjadi saksi bahwasanya mereka itu mati dalam keadaan syahid. Memang nih lah secara kasat mata adalah orang mati syahid seperti sakit lah. Cuma kalau dalam kitab-kitab itu sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itulah, mati dalam keadaan ya ngeri lah, ditembak, kena bom, pecah badan. Itu sebelum mereka nih lah, sebelum benda-benda itu menghancurkan tubuh mereka, itu roh mereka sudah dicabut Allah Ta'ala. Lalu mereka tidak merasakan yang namanya sakit. Pada waktu mati dah, ditembak misalnya lah, sebelum sempat peluru tadi menembus tubuh mereka, roh mereka itu sudah dicabut Allah Ta'ala.
Karena orang-orang yang kekasih Allah Ta'ala seperti ini, Allah Ta'ala tidak menginginkan mereka itu merasakan yang namanya sakit, karena mereka ini sudah berjuang di jalan Allah Ta'ala. Jadi tergantung yang di perbatasan tadi. Apabila tujuan cuma sekadar menjaga perbatasan lah, bukan menjaga agama Allah Ta'ala di perbatasan tadi yang diamuk-amuk oleh non muslim, maka orang tadi mati syahid dunia, bukan mati syahid akhirat. Ada yang mati syahid dunia, ada yang mati dengan syahid akhirat. Nah, orang yang mati syahid akhirat, mereka tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, langsung dikuburkan dengan baju mereka. Apabila ada benda atau senjata yang ada di tubuh mereka, itu dicabut, baru dikuburkan. Khamisan, yang kelima pembahasan tadi. Yang keempat, syarat mewajibkan dimandikan. Khamisan, yang kelima, hal yuwadda'ul mayyitu, apakah diwudukan mayat? Apakah diwudukan mayat? Yang kewajiban kita memandikan itu paling nanti susunannya lah. Yang pertama, kita menyiram badan mayat adalah itu mulai kepala sampai kaki dulu. Di siraman pertama itu ada yang dibaca, Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim ya Ahmad ya Muhammad salim nabi isanikal qadim. Itu siraman pertama kalau kita mandikan mayat, baca siram mulai kepala sampai ujung kaki, tapi tidak boleh dibuka lah. Jadi menyiramnya itu pertama sama sekali mayat itu ditutupi dengan kain dulu, mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Siraman yang pertama. Nah, siraman yang kedua boleh kita buka, tapi yang kita buka ini untuk sekedar kita bersihkan. Bila sudah bersih, baru diwudui lah, baru mandi 9. 3 kali itu nah. Ittafaqa a'immatul madhahibi, sepakat pimpinan-pimpinan daripada mazhab ini annal ghusila, bahwasanya orang yang memandikan mayat yudiul mayyita, mewudukan akan mayat, ghayra sagiri, terkecuali anak kecil, kal hayyi, seperti orang yang hidup. Kapan kita mewudukannya itu? Ba'da izalati ma bihi minan najasin aw waqsin, setelah kita membersihkan daripada najis-najis dan daki-daki. Jadi memandikan mayat itu membersihkan daki, ialah membersihkan kotoran-kotoran di perutnya, di kemaluannya. Baru selesai itu diwudukan, baru mandi 9. Bisa dengan daun bidara, awis sabun atau sabun. Wa ghusli sawataihi biharakatin, dan membasuh pantatnya biharakatin, dengan pakai kain, tapi pakai tangan kiri pala. Jadi yang bagusnya ini adalah ahli waris. Ini apa yang disunatkan adalah memandikan khusus kemaluan si mayat. Ini adalah ahli waris. Ahli waris yang susunan yang kemarin itu, bila mayat meninggal dunia, maka susunan yang pertama ini ialah ini bapaknya. Bila ada bapaknya dari baru anaknya, baru cucunya. Nah, itu tangan kiri khusus lah. Yang ahli apa? Ahli waris itu pakai kain putih lah, kain putih tangan kiri. Ini khusus untuk membersihkan kemaluan di depan dan kemaluan di belakang mayat. Adapun tangan kanan ini untuk menyabuni mayat. Summa yunshafu fi saubin, kemudian ditutupilah dengan anduk fi saubin, pakaiannya tadi. Wa yaj'alul hanut, ini bila sudah selesai lah dijadi apa? Jauh atau ke bawah membaca. Lakin biduni mudmabghatin wa isyakin indah Hanafiyah wal Hanabilah. Nah, mayat tadi itulah di saat kita ini sebelum mewudukan lah sudah bersih, najis-najisnya lah, najis di belakang, najis di depannya. Itu menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal tidak usah
dibersihkan mulutnya dengan hidungnya. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik tetap dibersihkan Pak hidungnya. Cuma kebanyakan lah yang kita lihat lah apabila satu paket parduk kifayah itu kebiasaan tidak ada cotton budnya. Padahal cotton bud itu tujuannya untuk membersihkan hidung dengan mulut. Itu paket-paket sekarang adalah saya lihat kalau saya buka, pasti tidak ada cotton budnya. Cotton bud itu untuk membersihkan di hidung sini Pak. Yang walaupun menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah itu tidak usah yang namanya dikumur-kumurkan atau dimasukkan air di hidung ini, tidak boleh. Tetapinya menurut kita Imam Syafi'i dan Imam Malik tetap dibersihkan hidungnya dengan cotton bud. Nah, dibersihkan. Kenapa beliau-beliau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal ini tidak memperbolehkan lah? Li'annahu idza dakhala al-ma'u fi fammi wal ampi fa yusalli jawfihi harakan najasata. Karena apabila membersihkan kita hidungnya dan mulutnya, ini Imam Syafi'i dan Imam Malik aja Pak membersihkan gigi mayat tuh dengan tangan kiri. Tapi tidak boleh dibuka mulutnya lah. Jadi sekadar bibirnya jadi buka sedikit, lalu digosokkan tangan kita gini pakai kain. Nah, hidungnya juga dibersihkan. Ini Imam Malik dan Imam Syafi'i saja. Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah tidak memperbolehkan. Karena apabila masuk air, maka air tadi akan menggerakkan yang namanya najis menurut beliau-beliau lah. Sadisan yang keenam, kaifiyatul ghusli wa miqdarihi wa mandubatihi, bagaimana cara memandikan dan ukurannya dan kadar-kadarnya dan yang disunatkan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina lana Muhammad wa ala sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa alana wa ma anta antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa sallallahu sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.